kalau orang tidak mentadaburi Quran, tidak menghayati isi Al-Quran, ya, maka orang tersebut sudah dipastikan hatinya itu terkunci. Walaupun dia hafal Quran sekalipun. Hafal ini tidak menjamin orang itu faham dengan Quran atau dia menjalankan perintah Allah dalam Al-Quran. Banyak kita sekarang ini baca Quran saja. Quran saja dibaca, dipahami. Ya, tidak berusaha memahami kitab ulama, tidak berusaha memahami pendapat-pendapat athar-athar daripada ulama-ulama salaf. Jadi setahu Al-Fakir yang kayak gitu gak ada sanadnya. Jangan ikutin yang tidak ada. Nanti syaitan yang akan menggiring menuju kesesatan. Jadi sehingga kamu sama waktumu dengan Allah saat kamu, tapi masih kita mendengarkan bisikan. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Habib. Tadi Habib memaparkan tentang mentadabburi Al-Quran. Bukan hanya menghafal atau hafiz Al-Quran, tetapi diutamakan untuk mentadabburi supaya memahami Al-Quran dan dapat melaksanakan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Saya pernah bertemu dengan Ustadz entrepreneur yang lebih ke mengajarkan kita memang dakwah, tapi lebih ke seminar. Jadi seminar-seminar. Beliau mengajarkan kepada audien-audiennya tentang Al-Quran juga. Ketika kita mendapat musibah atau ingin mengetahui sesuatu teka-teki yang ada di dalam diri atau pertanyaan dalam diri, tapi cenderung ke musibah. Contohnya kita dapat musibah apa gitu. Maka beliau mengajarkan kita untuk bertanya kepada Allah dengan metode Al-Quran. Caranya ketika kita mendapat musibah misalkan, terus kita memohon kepada Allah dengan menghadap dengan Al-Quran. Di depan kita Al-Quran, terus kita memohon kepada Allah dan menyebutkan, ya Allah, saya mempunyai masalah ini dan ini. Minta petunjuk. Maka buka Al-Quran sekenanya, terus dilihat mana yang pertama kali kita lihat dan baca artinya. Dan itu adalah jawaban dari Allah. Cuman saya nggak tahu sanadnya, kayaknya tidak ada gitu. Bagaimana dengan seperti itu, Bib? Mohon pemahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka surat Muhammad ayat 24. Di sana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Ya, Fakir ulang. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Maka tidakkah mereka menghayati Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Ini boleh dipahami, Ma'ruf ya. Jadi orang yang tidak mentadaburi Quran tentunya dengan sanad keilmuan yang jelas. Kalau seperti itu tidak ada sanadnya itu. Ya. Nanti pada akhirnya akan menerjemahkan Quran semaunya. Padahal sudah disampaikan bahwa Quran itu punya asbabun nuzul. Sebab daripada turunnya perintah Allah. Sebab daripada turunnya Al-Quran tersebut. Ada. Atau ada ulama yang mengajarkan metode sudah turun-temurun. Bersanad sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk yang Al-Fakir ajarkan ini. Ya. Menyampaikan firman Allah dengan menyambungkan dengan firman Allah yang lain namun sejalan. Nah, untuk membuktikan kebenaran firman Allah tersebut dan memberikan solusi atas masalah dan urusan kita. Itu sudah ada, Ma'ruf. Cara seperti itu, ya. Jadi afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Jadi kalau orang tidak mentadaburi Quran, tidak menghayati isi Al-Quran,
ya, maka orang tersebut sudah dipastikan hatinya itu terkunci atau akan menuju pada terkunci gitu. Ya, walaupun dia hafal Quran sekalipun. Hafal ini tidak menjamin orang itu faham dengan Quran atau dia menjalankan perintah Allah dalam Al-Quran. Ya, makanya kalau di pondok-pondok sekarang ini kita katakan di pondok-pondok itu yang diajarkan tuh kitab-kitab ulama dulu. Ya, ulama yang sudah masyhur diajarkan dulu. Ya, supaya paham ini santri ya pendapat-pendapat ulama salaf ya setelah beliau-beliau mendapatkan petunjuk dari beberapa ulama salaf sebelumnya gitu. Baru mereka menghafal Quran, biasanya begitu. Bahkan Arba'in Nawawi dulu. Ya, hadis-hadis dulu dihafalin. Ada 60 hadis dihafalin dulu, hadis-hadis penting itu. Gitu, ya. Baru hafal Quran dikit-dikit, dihafalin pelan-pelan. Setelah hafal kitab ulama bahkan hadis. Kalau orang dulu memang beda. Ya, para ulama kita dulu memang beda. Dia hafal Quran karena pengingatannya kuat, dia hafal Quran juga saat itu, dia hafalan hadis juga saat itu. Dan dia menghatamkan kitab-kitab ulama saat itu juga gitu. Nah, ini banyak kita sekarang ini baca Quran saja. Quran saja dibaca, dipahami. Ya, tidak berusaha memahami kitab ulama, tidak berusaha memahami pendapat-pendapat athar-athar daripada ulama-ulama salaf. Ya. Nggak mau mengikuti itu. Ini kalau kita bicara belajar syariat ya, membuka fikih gitu. Kalau thoriqoh kan beda lagi, ya. Mengikuti itu turun temurun itu kan, nah itu beda lagi, ya. Jadi setahu Al-Fakir yang kayak gitu nggak ada sanadnya, ya. Wallahu alam bisawab, mungkin ada kita juga nggak tahu, tapi setahu Al-Fakir nggak ada, ya. Ya, jadi jangan ikutin yang tidak ada. Nanti syaitan yang akan menggiring menuju kesesatan. Jadi dalilnya adalah Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ada qulubin aqfaluha. Ya, maka tidakkah mereka menghayati Al-Qur'an, memahami isi Quran, tidakkah mereka menjalankan perintah Allah gitu. Menghayati ini termasuk menjalankan perintah Allah yang ada di Al-Qur'an dengan dawuhnya ulama. Ulama bilang apa? Kita ikuti ulama gitu. Kita ikutin gitu. Ya, Quran seperti ini, hadisnya seperti ini. Nah, ulama mengatakan begini, ayo jalani yang ini. Kita ikuti ulama. Karena kita tidak hidup di zaman Rasulullah. Itu. Ulama ini warasatul anbiya, maka kita ikuti ulama kita sehingga kita tidak tersesat itu. Jadi kita tidak akan jadi orang yang ragu atau jadi orang yang tersesat gara-gara kita mengikuti hal-hal yang nggak kita ketahui juntrungnya dari mana. Jadi lebih baik tidak usah diikuti ma'ruf ya, yang kayak gitu ya. Ya, nggak lazim ya, nggak ada ya. Ya, nah itu. Jadi pahami ya. Ataukah hati mereka sudah terkunci? Nah, itu. Makanya orang yang tidak mentadaburi Quran, sehebat apapun bacaan Qurannya, sefasih apapun bacaannya, sehafal apapun dia tidak menghayati. Di sini istilah tadabbarul Quran itu mentadaburi, menghayati isinya, memahami, melaksanakan. Itu dulu. Dan setelah itu wajib untuk menyampaikan. Ini perlu dipahami dulu ya. Ya, menghayati di sini juga melaksanakan, memahami karena faham maka melaksanakan. Ya. Setelah kita melaksanakan, maka tidak sampai kita terkena tipuan syaitan. Yang di Baqarah 268 itu, ya, syaitan membisikkan kefakiran, terutama fakir ilmu. Dibisikkan, nggak perlu dah belajar untuk apa? Ikut aja nenek moyang kita sudah, nggak usah belajar. Moyang kita gitu ya kita gitu aja. Ya kalau nenek moyang kita bener apa-apa. Kalau nenek moyang kita keliru, caranya masa kita ikuti, gitu ya. Kita ikutin ulama kita, itu yang paling benar ya. Guru-guru kita, para masyayikh kita, ya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu yang buat kita jadi orang yang benar. Minas sadiqin ya. Berkumpul dengan orang-orang yang benar. Ucapannya pun harus benar. Kalau hati kita penuh dengan rahmat Allah dari Quran, maka ucapan kita pun akan benar. Ya. Yang disampaikan di Al-Ahzab 70 itu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qaulan syadida. Ya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.
Nggak mungkin kita bisa ucapan kata yang benar kalau kita tidak tadabbur Quran. Nah, tadabbur Quran itu paham Quran, laksanakan isinya. Wajib bukan menyampaikan saja tapi melakukan isi Quran. Perintah Allah itu kita jalankan. Ya, maka akan berbuah, akan ada hikmah di sana. Akan tumbuh furqan. Kan saya pernah sampaikan tuh, furqanam mubinan. Ya, apa namanya? Antara perbedaan antara hak dan batil itu nyata. Sehingga kita bisa menampakkannya, melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu ma'ruf, ya. Jadi paham ya. Ya, mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita, berikan kebaikan kepada kita, menjauhkan kesulitan daripada kita, berikan solusi atas segala permasalahan dan urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.